Selamat datang di Erwin Tametompo Channel. Salam dari kami di Talaut, Tapal Batas Utara NKRI. Mengingat kembali alumni Akademi Kepolisian tahun 1988 dengan karir yang paling cemerlang. Setiap generasi Akademi Kepolisian pasti melahirkan anggota Polri yang berpengalaman dan tangguh dalam perkembangannya. Termasuk di dalamnya adalah alumni Akademi Kepolisian tahun 1988 yang sebentar lagi bakal selesai bertugas atau memasuki masa purnabakti. Berikut ini deretan Jenderal Polisi alumni Akademi Kepolisian tahun 1988 yang punya karir paling cemerlang. 1. Jenderal Idam Aziz. Jenderal Polisi asal Kendari ini merupakan alumni Akademi Kepolisian tahun 1988. Idam Aziz yang lahir pada tanggal 30 Januari 1963 ini mendapatkan kenaikan pangkat cukup cepat saat bertugas di Bareskrim. Hal ini karena prestasi yang dicapainya bersama tim dalam melumpuhkan teroris yang melibatkan Dr. Asahari dan kelompoknya di Batu, Jawa Timur pada tahun 2005. Karir Jenderal Polisi Purnawirawan Idam Aziz pun meroket hingga ia ditempatkan di banyak posisi strategis. Tercatat, Idam Aziz pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya periode tahun 2017 sampai tahun 2019. Usai bertugas sebagai Kapolda, beliau diangkat sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Sepanjang karirnya, beberapa jabatan lain yang pernah diembannya, diantaranya Kapolres Metro Jakarta Barat di tahun 2008, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya di tahun 2009, Wakil Kepala Densus 88 Anti Teror Polri tahun 2010, Kapolda Sulawesi Tengah 2014, dan juga pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Propam Polri di tahun 2006. 2. Komisaris Jenderal Polisi Boy Raffi Amar. Selanjutnya, ada nama Komisaris Jenderal Polisi Boy Raffi Amar, perwira tinggi Polri yang lahir di Jakarta pada tanggal 25 Maret tahun 1965 ini, menempuh pendidikan di Akabri Bagian Kepolisian. Beliau lulus pada tahun 1988 dengan pangkat Letnan II Polisi. Boy Raffi Amar beberapa kali menjabat di posisi penting di Polri, seperti Karopenmas Divisi Humas Polri pada tahun 2012, Kepala Kepolisian Daerah Banten tahun 2014, Kepala Divisi Humas Polri di tahun 2016, Kepala Kepolisian Daerah Papua tahun 2017, dan juga pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri tahun 2018. Terakhir, beliau dipercaya untuk menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang kelima pada tahun 2020 yang lalu. 3. Komisaris Jenderal Polisi Riko Amalsa Daniel. Perwira tinggi Polri yang satu ini merupakan jenderal polisi yang populer di kalangan kepolisian. Pria kelahiran Bogor tanggal 14 Agustus tahun 1966 ini pernah menjabat beberapa posisi penting di Polri, seperti Kapolres Metro Jakarta Utara tahun 2008, Kepala STIK Lemdikpol Polri di tahun 2014, Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara tahun 2016, Gubernur Akademi Kepolisian tahun 2017, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah tahun 2019, dan juga beliau pernah menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri di tahun 2020. Perwira tinggi Polri, alumni Akademi Kepolisian tahun 1988 ini, sejak tanggal 18 Februari tahun 2021, menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri. Sedangkan saat ini, beliau dipercaya untuk menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT. 4. Komisaris Jenderal Polisi Gatot Edi Pramono. Selanjutnya, Jenderal Polisi dengan karir cemerlang, alumni Akademi Kepolisian tahun 1988 adalah Komisaris Jenderal Polisi Gatot Edi Pramono. Dalam karirnya di kepolisian, beliau pernah berhasil menangkap 14 orang komplotan pembobol mesin transaksi kartu kredit atau Electronic Data Capture atau EDC dari berbagai bank swasta maupun nasional. Kabarnya, komplotan tersebut telah beraksi sejak tahun 2010 dan berhasil mendapatkan keuntungan hingga 81 miliar. Posisi strategis yang pernah dijabat oleh perwira tinggi Polri kelahiran Solok tanggal 28 Juni 1965 ini antara lain
beliau pernah menjabat sebagai Kapolres Metro Depok pada tahun 2008, Kapolres Metro Jakarta Selatan tahun 2009, Direskrimum Polda Metro Jaya tahun 2011, Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan tahun 2015, Staf Ahli Sosial Ekonomi Kapolri tahun 2017, Asisten Perencanaan dan Anggaran Kapolri di tahun 2018, Kapolda Metro Jaya yang ke-38 di tahun 2019, dan sejak tahun 2020 sampai saat ini beliau menjabat sebagai Wakapolri. Beliau juga pernah ditunjuk sebagai pelaksana tugas sementara Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri atau Kepala Divisi Propam Polri pada bulan Juli 2022 ketika kasus Ferdi Sambo mencuat. 6. Komisaris Jenderal Polisi Petrus Reinhard Golose. Selanjutnya, ada nama Komisaris Jenderal Polisi Petrus Reinhard Golose. Beliau merupakan salah satu alumni Akademi Kepolisian tahun 1988 yang memiliki karir cemerlang dalam bidang reserse. Pria asal Manado yang lahir pada tanggal 27 November tahun 1965 ini pernah mengemban jabatan penting sepanjang karirnya di kepolisian. Tercatat, beliau pernah menjadi Wakil Kepala Densus 88 Anti Teror Polda Metro Jaya di tahun 2005, Wakil Direktur 2 Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri tahun 2006, Direktur Penindakan BNPT di tahun 2010, Kapolda Bali tahun 2016, dan sejak Desember tahun 2020 sampai saat ini, beliau menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN. Petrus Golose termasuk polisi yang mendapatkan kenaikan pangkat cukup cepat saat tergabung dalam tim Bareskrim yang melumpuhkan Dr. Asahari bersama dengan Tito Karnavian, Idam Aziz, Riko Amalsa Daniel, dan kawan-kawan. 6. Inspektur Jenderal Polisi Firman Santiabudi. Irjen Polisi Firman Santiabudi juga merupakan alumni Akademi Kepolisian tahun 1988. Perwira tinggi kelahiran Jakarta pada tanggal 17 November 1965 ini memiliki karir yang cemerlang karena telah menjabat beberapa posisi penting dan memiliki banyak pengalaman di dunia lalu lintas. Tercatat, beliau pernah menjadi Wadir Lantas Polda Metro Jaya, Kapolres Metro Jakarta Selatan di tahun 2009, Dirlantas Polda Sumatera Selatan di tahun 2011, Kepala Kepolisian Daerah Jambi di tahun 2020, Asisten Logistik Kapolri di tahun 2020, dan saat ini menjabat sebagai Kepala Korps Lalu Lintas Polri sejak tahun 2021. Itulah dia, alumni Akademi Kepolisian tahun 1988 dengan karir yang paling cemerlang. Banyak di antara mereka yang sudah pensiun, sedangkan yang lain akan memasuki masa pensiun sebentar lagi. Terima kasih telah menonton tayangan ini. Sampai jumpa di tayangan kami selanjutnya.